Anda pernah lihat peta data kan? Dan pernah nggak Anda merasa ada cerita lain di baliknya? Sesuatu yang tersembunyi di balik angka-angka itu. Nah, di sini kita bakal jadi detektif data. Kita akan bongkar gimana caranya analisis spasial, ya analisis yang dasarnya lokasi, bisa mengungkap pola-pola yang mengejutkan, yang nggak bakal kelihatan deh kalau cuma pakai statistik biasa. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang penting banget. Coba deh, Anda lihat peta kayak gini. Penuh titik-titik data kan? Anggap aja ini data tingkat kejahatan atau harga rumah. Kelihatannya sih simpel ya. Tapi, gimana kalau saya bilang cara kita mandang data ini seringnya salah kaprah? Bahkan bisa-bisa bikin kita narik kesimpulan yang keliru. Nah, ini dia nih biang keroknya. Jadi gini, statistik biasa itu seringnya nganggep lokasi itu nggak penting. Seolah-olah data di Jakarta itu nggak ada hubungannya sama data di Bogor. Padahal kan, analisis spasial tahu yang sebenarnya. Lokasi itu segalanya. Analisis ini paham kalau data yang letaknya deketan itu pasti saling ngaruh. Dan perbedaan mendasar ini, wah, ini yang mengubah permainan sepenuhnya. Jadi, apa yang terjadi kalau kita paksain pakai metode statistik standar, misalnya OLS, itu loh cara standar buat nyari hubungan antar variabel ke data yang ada petanya. Nah, kita itu sering banget melanggar dua aturan paling dasar. Ada dua penjahat tersembunyi gitu yang ngumpet di data kita, dan mereka inilah yang bisa bikin analisis kita jadi nggak benar. Yuk, kita bedah satu persatu. Oke, kita mulai dari penjahat nomor 1. Namanya heterogenitas spasial. Kedengerannya emang ribet, tapi tenang, idenya simpel banget kok. Gini deh, bayangin Anda punya resep kue andalan yang pas banget kalau dibuat di pantai. Kira-kira resep yang sama persis itu bakal berhasil juga nggak kalau dibuat di puncak gunung? Ya enggak kan? Nah, itulah inti dari heterogenitas spasial. Artinya, hubungan antara misalnya nih, pendapatan sama tingkat kejahatan di kota A bisa jadi beda banget sama di kota B. Jadi pakai satu resep, satu model yang sama buat semua tempat, jelas nggak bakal jalan. Dan jangan salah, ini bukan masalah kecil loh. Akibatnya bisa serius banget. Coba lihat, kalau kita cuekin aja masalah ini, analisis kita itu bukan cuma jadi nggak akurat, tapi bisa-bisa kita malah bikin keputusan yang salah total. Makanya, penting banget buat tahu, masalah ini ada nggak sih di data kita? Terus, gimana cara deteksinya? Nah, kita keluarin alat detektif kita yang pertama, namanya uji Bruchpegen. Nggak usah pusingin rumusnya, oke? Anggap aja ini kayak mesin scanner yang kita arahin ke data kita. Tugasnya cuma satu, ngecek, hubungan di model ini beneran nggak sih beda-beda di tiap lokasi di peta? Oke, beres sama penjahat pertama. Sekarang, penjahat kedua. Yang ini nih malah lebih sering kejadian dan gampang dimengerti. Namanya autokorelasi spasial. Biar gampang, sebut aja efek tetangga. Konsep ini dijelasin dengan cakep banget sama hukum pertama geografi dari Tobler. Idenya, sebenarnya kita semua udah tahu kok. Gini, harga rumah Anda kan kemungkinan besar mirip sama harga rumah tetangga sebelah, iya kan? Pasti nggak mirip sama harga rumah di pulau lain, logis kan? Nah, prinsip sesimpel inilah yang jadi jantungnya analisis spasial. Nah, efek tetangga ini bisa muncul dalam beberapa bentuk pola. Yang paling sering kita cari itu namanya autokorelasi positif atau gampangnya clustering alias pengelompokan. Ini tuh kondisi di mana daerah dengan nilai tinggi, misalnya tingkat kejahatan tinggi, cenderung ngumpul bareng, membentuk yang namanya hotspot. Sebenarnya ada juga pola yang nyebar atau yang acak-acakan, tapi percayalah, pola yang ngumpul-ngumpul inilah yang ceritanya paling seru. Oke, buat ngukur seberapa kuat efek tetangga di seluruh peta, kita punya alat jagoan lagi nih, namanya Moran's Eye. Anggap aja ini kayak rapor buat peta kita. Cuma dari satu angka aja dia bisa kasih tahu kita, ada pola tersembunyi nggak di sini? Coba kita lihat contoh hasil beneran ya. Jadi setelah kita jalanin model statistik biasa, terus kita cek kesalahannya, kita dapat angka Moran's Eye-nya 0,312. Dan yang lebih penting, p-value-nya kecil banget, di bawah 0,01. Angka p-value yang kecil itu intinya bilang gini, hasil ini hampir mustahil terjadi karena kebetulan. Terus, artinya apa dong? Nah, itu dia. Ini bukti yang kuat banget. Ini artinya kesalahan dari model kita yang pertama itu nggak acak. Mereka itu ngumpul bergerombol di peta. Jadi, daerah-daerah di mana model kita salah tebak, itu lokasinya deket-deketan. Ini petunjuk gede banget buat kita, bahwa ada sesuatu yang berhubungan dengan lokasi yang tadi kita cuekin. Oke, jadi kerja detektif kita berhasil. Kita udah konfirmasi kalau efek tetangga ini beneran ada. Pertanyaan selanjutnya, terus gimana cara benerinnya? Nggak bisa dong kita diemin aja. Untungnya ada semacam contekan yang jelas buat milih alat yang pas.
Nah, ini dia panduannya dari seorang ekonom bernama Luc Oncelin. Anggap aja ini flowchart buat kita. Jadi, kita jalanin lagi beberapa tes kecil. Namanya tes LM, buat cari tahu akar masalahnya itu apa. Masalahnya itu karena ada variabel tetangga yang kita lupain, atau karena kesalahan dari model kita itu sendiri yang nyebar kayak riak air. Panduan inilah yang bakal nunjukin kita harus pakai model perbaikan yang mana, apakah special lag atau special error. Oke, benerin modelnya secara keseluruhan itu keren. Tapi, hadiah utamanya bukan itu. Hadiah sebenarnya itu pas kita mulai ngezoom in. Dari gambaran besar ke cerita-cerita spesifik di tiap lingkungan. Nah, disinilah keajaibannya dimulai. Buat ngezoom in ini, kita pakai alat detektif pamungkas kita, Lisa. Gampangnya gini, kalau tadi Moran's Eye ngasih kita satu nilai rapor buat seluruh peta, Lisa ini mecah rapor itu dan ngasih nilai buat tiap-tiap lokasi. Jadi, kita bisa beralih dari pertanyaan, ada pengelompokan nggak? Ke pertanyaan, di mana persisnya pengelompokan itu? Dan ini dia hasil yang dikasih sama Lisa. Dia bakal ngegrupin setiap daerah jadi 4 tipe. Ada yang namanya hotspot. Ini daerah panas yang dikelilingi daerah panas lainnya. Kebalikannya, ada cold spot, daerah dingin di antara yang dingin juga. Tapi yang paling menarik nih, ada yang namanya outlier spasial. Bayangin, ada pulau yang panas banget di tengah lautan yang dingin, atau sebaliknya. Nah, anomali-anomali inilah yang seringkali ngasih kita petunjuk paling berharga. Lihat kan perubahannya? Kita mulai dari peta data yang kelihatannya acak-acakan. Setelah kita lakuin semua investigasi detektif ini dan pakai Lisa, peta yang sama itu sekarang jadi kayak mozaik yang penuh cerita. Kita bukan lagi cuma lihat titik-titik data. Kita bisa lihat strukturnya, di mana hotspotnya, di mana cold spotnya, dan cerita unik dari tiap lingkungan. Oke, sekarang kita tarik kesimpulannya. Pertanyaan paling penting, terus kenapa? Kenapa kita repot-repot ngelakuin semua ini? Intinya begini, mencuekan geografi itu bukan cuma salah secara teori, tapi bisa menghasilkan keputusan yang buruk di dunia nyata. Dengan analisis spasial, kita bisa tahu persis di mana masalah itu ngumpul. Jadi kita bisa ngirim bantuan, entah itu patroli polisi atau bantuan sosial, ke tempat yang paling butuh. Jauh lebih efektif. Pada akhirnya, ini semua bikin kita ngelihat dunia di sekitar kita dengan lebih jujur dan lebih akurat. Jadi lain kali Anda lihat dunia di sekitar Anda, entah itu pola macet di kota, harga properti di kompleks, atau bahkan cara sebuah tren menyebar, coba deh pikirkan ini. Kira-kira, pola spasial apa ya yang lagi bekerja di balik itu semua? Dan cerita menakjubkan apa yang bisa terungkap kalau aja kita tahu cara mencarinya?